Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan kita fisika ya, ini minggu kelima. Materi yang kita sudah pelajari ya dari 4 minggu sebelumnya itu yang pertama besaran, yang kedua vektor, yang ketiga gerak 1 dimensi, dan kemarin gerak 2 dimensi. Oke, sebelumnya gimana kabar, sehat? Baik? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Ada yang sambil kerja nggak? Ada, Pak. Maksudnya lagi kerja sekarang apa? Sambil kerja gimana, Pak? Malam-malam ini sambil kerja ada nggak? Nggak ya. Kalau misalkan kerja izin aja, kan udah diperbolehkan ya. Takutnya nanti kenapa-napa ya, sambil kerja, sambil kuliah, nanti nggak fokus, nggak dapat dua-duanya ya. Oke, agenda kita malam ini kenapa saya kasih Zoom, karena udah cukup banyak materinya sampai 4, dan rencananya besok kita mulai kuis ya. Nah, saya agendakan nanti dibuka jam 12 malam. Ya, nanti, ya mungkin saya nggak yakin sih, pasti ada yang langsung ngerjain jam 12 malam sih, enggak. Tapi nanti saya buka aja jam 12 malam. Nanti silakan dipilih waktunya yang mana yang cocok untuk mengerjakan kuis. Waktunya 24 jam ya. Dari jam 12 malam ini sampai jam 12 malam besok. 24 jam. Kuisnya itu satu orang cuma bisa mengerjakan 1 kali. Beda dengan tugas kemarin. Dan waktu pengerjaannya 60 menit. Ya, jadi sekali klik start attempt itu dikasih waktu 60 menit. Nah, selama 60 menit itu waktunya selalu berjalan. Walaupun koneksi internet mati, walaupun laptopnya mati, tapi akun di learning itu tetap melaporkan waktunya 60 menit terus jalan. Jadi misalkan tahu koneksi mati, internetnya mati, coba aja langsung connect lagi pakai perangkat lain, itu masih bisa, tapi waktunya jalan gitu ya. Nah, terus soalnya saya rencanakan soalnya 3 ya, 3 butir aja. Ya masih nanti di dalam satu soal itu ada beberapa poin pertanyaan, walaupun sebenarnya poin pertanyaan itu nyambung ya. Ya misalnya ada 3 itu ada tentang gerak lurus, tentang gerak vertikal, sama gerak parabola. Misalnya saya nanya gerak parabola, pertanyaan ujungnya ya, berapa jarak tempuh yang dicapai bola kalau ditendang ditendang dengan sudut elevasi 30 derajat misalnya. Nah, kan pertanyaan terakhirnya kan ujungnya ke sana ya, ke jarak tempuh. Nah, pasti ada step-stepnya kan, misalnya kecepatan awal berapa, terus tingginya berapa, ya gitu. Makanya itu ada beberapa poin pertanyaan, itu sebenarnya bukan anaknya ya, kan ada yang anggap anak soal ya, bukan. Jadi itu adalah step supaya saudara punya bayangan bagaimana cara mengerjakan soal ini, apa yang mesti dicari gitu. Nah, rumus yang kita gunakan itu sudah saya upload di learning ya, di materi yang sudah saya berikan, baik di handout maupun di video. Nanti lihat aja, video udah ada. Itu setiap gerak ada rumus-rumusnya. Mungkin ada rumusnya 1, ada rumusnya 3. Nanti digunakan aja sesuai dengan kebutuhan dan data yang dimiliki. Misalnya rumus VT sama dengan V0 tambah AT. Ya kan? VT itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, dan T waktunya. Nah, berarti VT, V0, A, T ya, ada 4 kan? Misalnya diketahui kecepatan akhir, kecepatan awal, sama percepatan. Berarti kita bisa hitung waktunya gitu. Pokoknya dari 4, 1 yang ditanya gitu. Ya, nggak mungkin dari 4, 2 yang ditanya, nggak mungkin. Ya, pasti ada 1. Kalau misalkan dari 4 itu, yang diketahui cuma 2, 1 lagi kan kurang. Nah, itu berarti dicari pakai rumus lain. Nah, rumus lain itu
pasti ada caranya untuk mendapatkan yang ingin kita dapatkan tadi. Misalkan kita ingin menghitung A ya, kan VT, V0, AT. Nah, A-nya nggak tahu, cari dulu A-nya pakai rumus yang lain. Ya, saya rasa saudara udah ngerti lah soal itu ya. Jadi kalau kurang paham, tanyakan aja. Saya sediakan waktu 24 jam ya buat saudara ya, 7 hari. Nggak 7 hari banget sih. Ya, paling nggak sampai ya, jadi maksud saya pertanyaannya tadi, oh iya, waktu yang saya berikan itu 24 jam ya, ya mungkin selama hari kerja, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ya, kalau ada yang bertanya, kalau saya ada waktu, saya layani. Karena saya mengerti kalau kelas malam, itu paginya bekerja, kadang malamnya juga ada yang shift, mungkin ada yang ada kesibukan lain, waktunya sempit ya. Jadi kita nggak bisa sering-sering Zoom, saya rasa seperti itu. Sekarang juga banyak yang izin ya, karena bentrok dengan yang lain. Makanya saya berikan kebebasan. Nah, tapi kan nggak mungkin ini terus ya, nggak mungkin asinkron terus karena pasti ada butuh komunikasi dua arah kan. Nah, makanya kita sekali Zoom. Nah, kalau sedang tidak ada Zoom, berarti pas saudara ingin bertanya, saya sediakan waktu di WhatsApp. Kalau misalnya ingin bertanya, itu bagus sekali kita gunakan grup yang ada ya, grup kelas kita. Karena bisa aja satu orang bertanya si A, itu pertanyaannya sama dengan yang ingin ditanyakan oleh si B gitu. Nah, misalkan si A nanya, Pak ini cari jaraknya gimana di tugas yang nomor ini, yang B juga sebenarnya bingung gitu. Jadi bisa sambil sharing di situ ya. Itu gunanya grup kita. Jadi bukan cuma untuk pengumuman aja, jadi silakan dimanfaatkan. Mengenai kuliah kita ada kendala mungkin atau ada yang ingin disampaikan? Susah Pak soalnya. Susah? Yang mana? Iya Pak. Soal yang mana? Soal fisika itu susah Pak. Yang mana? Tanya dong. Coba saya buka dulu Pak, bentar Pak. Ya kalau nggak ngerti, susah tanya aja. Kan masih, namanya juga belajar kan. Pasti ada yang susah, ada yang mudah, ada yang sedang gitu. Nggak mungkin misalnya langsung bisa, ya pasti ada tahap belajarnya. Soal tugas, boleh. Saya kasih waktu nih. Sekarang kita kalau mau bahas soal tugas, saya persilakan. Soal tugas yang mana? Tugas 1, 2, 3, 4. Pak, izin Pak. Silakan. Izin bertanya Pak. Ini dari semua soal yang Bapak semua Bapak beri itu ada tidak Pak dalam soal tersebut penyelesaiannya menggunakan persamaan kuadrat? Maksudnya pemfaktoran persamaan kuadrat. Enggak ada. Kenapa? Soalnya saya ini Pak, di soal parabola saya hampir ketemu penyelesaian yang bisa digunakan pemfaktoran persamaan kuadrat gitu Pak. Oke, coba lihat soalan nomor berapa. Sebentar ya Pak. Tugas 4 berarti ya? Iya Pak, parabola. Yang mana yang ini? Bukan. Bukan Pak, bukan. Yang ini? Ya Pak, di bagian tinggi maksimum waktu yang dibutuhkan. Waktu? Waktu apa tinggi? Waktu yang dibutuhkan sampai ke tinggi maksimum maksudnya Pak. Oke. Oke.
Nah, sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Ya kan? Diketahui percepatan gravitasinya G 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan awal bola pada arah horizontal. Berarti kan gini ya. Ini, ya kan? Ini sumbu X, ini sumbu Y. Terus bolanya gini, dari tanah, berarti kalau bola dari tanah ya. Ya kira-kira gitu lah ya. Terus sudut elevasinya adalah 30 derajat. Oke. Kecepatan awal bola pada arah horizontal. Ya, kan ini kan kita bisa bagi dua kan? Ada yang ke arah vertikal. Anggaplah ini kecepatan awal bola, berarti V0Y. Kalau yang di sini V0X. Ya kan? Ada dua komponennya. Ini kan kita juga udah belajar di vektor kan? Komponen vektor pada dua dimensi. Ada yang ke arah Y, ada yang ke arah X. Nah, kalau sudut elevasinya di sini, berapakah V0X? Karena ini sisi dekat sudut kan, kalau yang X, berarti ini sama dengan V0 sama dengan V0 cos 30 derajat. Kenapa cos? Nah, lihat lagi trigonometri ya. Coba lagi lihat trigonometri. Kalau misalkan belum pernah belajar, sambil belajar sekarang gitu. Jangan nanti, sekarang. Ya, karena nanti kepake terus sampai ke depan-depan. Juga nanti di matematika juga belajar trigonometri. Nanti ketemu lagi di mekanika, pakai ini, ketemu trigonometri. Oke, jadi V0 cos 30 derajat. V0-nya 20 meter per sekon. Berapa cos 30 derajat? Setengah akar 3 kan? Atau 0,866. Ya langsung aja kalikan di kalkulator kan, boleh pakai kalkulator. Kalau fisika boleh pakai kalkulator. Jadi 20 dikali cos 30 derajat. 20 kali cos 30 derajat 17,32. 17,32 meter per sekon. Oke. Nah, V0Y berarti ke arah sumbu Y yang vertikal. Kalau sumbu X cos, berarti kalau sumbu Y sin. V0 sin 30 derajat sama dengan 20 meter per sekon dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat kan setengah ya. Pasti ini jadinya 10 meter per sekon. Oke, jadi kita masukkan ke jawaban tadi 17,32 sama 10. Berikutnya
Berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke titik terjauh atau kembali ke tanah? Berapa detik? Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke titik terjauh. Nah, sekarang kita lihat rumusnya apa. Ini ya. Waktu yang dibutuhkan sampai ke titik terjauh ya. Jadi kalau gerak parabola dalam sumbu X itu Vx-nya konstan. Ya, jadi V0x-nya tadi ada 17,32 sampai akhir sampai berhenti itu konstan. Ya, sehingga X adalah V0x dikali T. V0x kali T. Coba. Nah, nggak ada. Berarti kita kurang kan ininya yang dibutuhkan karena tidak ada T-nya. Ya kan? X sama dengan V0x kali T. Nah, kita cari T-nya dulu. T-nya kita cari dengan ini. Ini X V0 kali T. Berarti kita cari T-nya dari T ketika dia jatuh ke tanah lagi. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan dia jatuh ke tanah? Berarti... Maaf Pak, layarnya miring Pak, susah dilihat. Ya, memang miring. Saya juga miring. Miring nggak Pak? Rotate. Nah, jadi dia jadi miring juga, miring semua dia. Nah, kecepatan tertentu pada V0 T. Y. Nah, Y-nya 0 berarti ya. Nah, ini. Y sama dengan V0Y kurang setengah GT kuadrat. Jadi nah, waktu dia kembali waktu yang dibutuhkan untuk kembali jatuh ke tanah berarti H-nya sama dengan 0. Ada yang H pakai, ada yang H, ada yang Y ya. H sama dengan Y. Tingginya maksudnya. Nah, tadi rumusnya adalah Y sama dengan V0Y kurang setengah GT kuadrat. Y sama dengan V0Y kurang setengah GT kuadrat. V0YT kalau nggak salah. Ya, V0YT kurang setengah GT kuadrat. Nah, Y-nya 0 kan? 0 sama dengan V0Y tadi 10 kan? 10 kali T, itu yang mau dicari, kurang setengah kali 10 kali T kuadrat. Oke? Nah, berarti kita pindahkan luasnya. Ini kan setengah kali 10 kan 5 ya. Berarti 5 T kuadrat. T kuadrat sama dengan 10T. Karena kedua ruas ada T, kita bagi T.
Jadi 5T sama dengan 10. Berarti T-nya berapa? 10 bagi 5. 2 detik. 2 detik. Oke, itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk kembali jatuh ke tanah. Ada nggak di sini? Ada kan? Ini 2 detik. Berapa jarak yang terjauh yang dicapai? Berarti V0 X dikali T. V0 X-nya tadi 17,32 kan? Jarak terjauh. Jarak terjauh berarti V, berarti X ya, X sama dengan V0X kali T. V0X-nya tadi 17,32 dikali 2 berarti 34,64 meter. 34,64. 34,64. Titik ya, jangan lupa. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tinggi maksimum atau puncak? Nah, tinggi yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak. Kalau sampai ke puncak, berarti kecepatan VY-nya 0. Berarti kita gunakan ini ya. VY sama dengan V0Y kurang GT. VY waktu sampai titik puncak. VY sama dengan V0Y kurang GT. Kenapa kurang? Karena kan geraknya ke atas kan. Kalau geraknya ke atas, berarti makin pelan kan. Kalau benda ke atas, karena gravitasi kan ke bawah. Nah, kecepatan di puncak ya, kecepatannya 0 kan. Berarti V-nya 0. 0 sama dengan V0Y kurang GT. Oke. Nah, berarti karena sebelahnya 0, kita bisa pindahkan V0Y sama dengan GT. Oke? Berarti T sama dengan V0Y dibagi G. Berapa V0Y-nya? 10 tadi kan? G-nya berapa? 10, berarti 1. Nggak ada kuadrat ya kan? 1 detik. 1 detik. Oke? Nah, terakhir, berapa tinggi maksimum yang dapat dicapai? Berapa tinggi maksimum yang dapat dicapai? Kita gunakan aja rumus ini kan. Yang tadi. Tinggi max. Y sama dengan Y sama dengan V0Y kurang setengah GT kuadrat. Nah, T-nya kita masukkan T yang barusan, 1 detik. V0Y 10 kan? 10 kali 1 kurang, V0YT. V0Y kali T. Berarti 10 dikali 1 kurang setengah dikali G-nya 10 dikali T kuadrat. 1 kuadrat kan 1 ya. 1 di kuadrat kan 1. Jadi 10 dikurang setengah kali 10. 10 kurang 5. 5 kan? Iya. Ya udah 5 jadinya. Ada nggak kuadratnya? Nah, gimana tadi kalau dapat kuadrat? Siapa tadi? Fatur. Pakai rumus yang mana? Jawabannya sama, Pak. Ya udah, kalau ada cara yang mudah, kenapa pakai cara yang susah? Iya, Pak. Berarti boleh ya, Pak ya. Kalau saya bukan ini, Pak, nggak menyelesaikan pertanyaan waktu dulu. Soalnya saya menyelesaikan yang jarak terjauh. Jarak terjauh saya pakai X maksimum, Pak.
Ya, susah. Boleh, Pak. Boleh-boleh aja. Hasilnya Kita sama, agak ribet, Pak. sama hasilnya. Sama, Pak. Ya udah. 2-1. Ya pasti benar kalau hasilnya, kalau pakai cara yang lain, karena dia masih satu gambar, kan? Istilahnya satu gambar. Saya lihat dari sebelah kiri, kamu lihat dari sebelah kanan gitu. Sama aja. Oh. Cuman saya bikin urutan ini urutan yang termudah sebenarnya. Jadi kalau urut dari atas ke bawah itu harusnya yang paling mudah. Gitu. Jadi sebelum jarak cari dulu waktunya. Soalnya kalau langsung jarak tanpa ada waktu pasti pakai persamaan kuadrat tadi kan. P kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2AS kan. Iya, Kurang Pak. 2G kurang 2G kali H itu kan. Nah, itu memang jadi persamaan kuadrat. Bisa diselesaikan. Itu ya. Submit and finish, benar nggak? Benar kan jawabannya? Benar semua kan? Tuh, saya kasih tahu tuh jawabannya. Jadi saudara udah tahu ya cara mengerjakannya. Jadi jangan cuman nyalin aja ya, rugi. Saya ngasih tugas ini itu buat latihan. Jadi salah nggak apa-apa, tapi yang penting nanti tahu cara ininya, cara mengerjakannya. Kan tugas ini cuma 1/14 kan nilainya. Jangan cuma gara-gara ngejar nilai 1/14 itu. Jadi abai sama cara mengerjakannya gimana gitu. Ya? Karena cara mengerjakannya itu penting. Soalnya kalau ketemu soal yang lain, soal ujian kan yang bobotnya lebih besar, gara-gara sebelumnya terlena, nyalin aja lah. Lihat sih itu jawabannya berapa. Jadi kita nggak tahu kan. Nah sayang jadinya. Saya kasih tahu ya, nanti ujiannya tiap orang beda-beda soalnya. Jadi jangan ini ya, jangan mengandalkan orang. Pak, boleh lihat caranya tadi, Pak? Ya. Mana tadi? Nah, tuh. Kelihatan nggak? Udah, Pak, udah. Ya. Nanti saya kasih rekamannya, Pak. Ini coba saya kasih. Pak. Oke, berikutnya ada lagi yang bertanya? Silakan. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Siapa tadi? Saya lagi, Pak. Fatur. Ya, Fatur, silakan. Kalau di contoh modul Bapak kan di parabola yang konstan nilainya kan cuma kecepatan mula-mula pada sumbu X dan V0X sama Vx kan, Pak. Itu kenapa yang V0Y-nya itu sebelum sampai ke titik puncak dia memang benar min G kali T. Tapi kenapa kalau udah turun dari titik puncak dia masih min juga nilainya, Pak? Kenapa nggak plus? Soalnya kan dia searah dengan gravitasi ya, Pak. Soal mana yang di modul ini? Yang mana sih? Yang ini, Pak, yang pembukaan. Di bagian halaman pembukaan, Pak, yang parabola. Bawah lagi, ya ini, Pak. Yang ini apa yang atas? Yang atas, Pak, yang atas. Ya ini, Pak. Kenapa? Di sini kan jelas, Pak, kalau VY sama dengan VY V mula-mula pada sumbu X pada sumbu Y dikurang dengan gravitasi kali waktu. Kalau itu kan masih masuk di akal ya, Pak ya, kalau dia sebelum sampai tinggi maksimum. Tapi kalau dia sudah dari tinggi maksimum, bukannya dia jadi plus ya, Pak? Oke. Jadi gini, yang ini kan, VY ini kan? Iya, Pak. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau kita pandang sebagai vektor ya, absen nanti baru mulai kuliah udah absen. Ini kita pandang dia sebagai vektor, ya. Jadi vektornya ada dua kan di sini kan. Kita lihat ada VY0 vektornya ke arah atas, sama GT vektornya ke arah bawah, ya kan? Coba lihat gambarnya.
Iya, Pak. Ada VY 0, VY maksudnya kecepatan ke arah Y mula-mula. Nah, ini kan. Jangan lihat yang lain, yang ini aja lihat nih. Oke? Yang arah sumbunya dia ke arah atas kan? Nah, itu berlawanan sama gravitasi. Oke, tapi gravitasi ini kan dimensinya percepatan. Supaya gravitasi yang jadi kecepatan kita kali sama T kan itu. Nah, jadi kedua vektor ini berlawanan arah, makanya selalu dikurang. Jadi dia udah punya nih VY0 mula-mula udah ada gitu. Sampai titik puncak, ya kan? Nah, setelah titik puncak, kenapa nilainya masih negatif? Ya karena kalau kita lihat di vektor kemarin nilainya negatif karena dia arah bawah kan. Gitu. Jadi itu tandanya tanda negatif aja. Tapi kalau nanti ketemu hasilnya apa misalnya ketinggian kan, kalau ketinggiannya di bawah kan nggak mungkin lebih rendah dari tanah kan, tanah kan nol kan ketinggiannya gitu, nggak mungkin nembus tanah kan, ya kecuali mungkin benda-benda tertentu lah yang kita nggak bahas. Misalnya dia ngelempar apa ya, bola besi sebesar kepala orang gitu, dia lempar ke atas turun ke bawah, nanti kan bikin ini kan lubang gitu kan ke bawah kan, masih minus kan, nah itu kita kan nggak bahas itu. Jadi itu sebenarnya menunjukkan arah aja, makanya tandanya kurang di sini, gitu ya. Beda halnya kalau di gerak jatuh, gerak vertikal ke atas ya. Kalau gerak vertikal ke atas itu kan sepasang ya sama gerak jatuh bebas. Jadi makanya di situ tanda G-nya plus minus. Gitu. Gimana terjawab? Iya, Pak. Oke. Jadi karena vektor ya jawabannya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan yang ingin bertanya bebas mumpung kita belum ujian. Sekarang minggu ke-5. 3 minggu lagi ujiannya. Ya. Nggak apa-apa, jangan malu tanya. Kalau nggak tahu tanya aja. Namanya belajar. Kalau belajar, ya pasti awalnya nggak tahu gitu. Kalau ada yang harusnya sudah diketahui tapi belum baca, kan saya kasih tahu. Baca ini. Baca materi ini. Nanti pasti bisa. Dengan syarat, kalau dia berbentuk latihan ya harus dicoba. Ya, kalau yang matematis gini ya, kayak fisika, matematika, itu tuh harus dicoba ininya, soal-soalnya. Nggak bisa baca aja. Gitu. Ya, apalagi saudara ini ya, prodi kapal ya. Nah, saya kasih tahu, anak kapal itu hitungannya lebih kuat daripada anak mesin loh. Ya, jadi mungkin ada beberapa yang masuk kapal karena terdampar istilahnya ya, nggak diterima di mesin. Ya, padahal saya bilang ya, anak kapal itu materinya lebih berat daripada yang mesin. Karena harus bisa gambar, harus bisa ngelas kalian, harus bisa desain, ya segala macam kan. Lebih ini ya, lebih mendalam kalau saya bilang. Jadi sebenarnya bidang studi yang saudara ambil itu lebih, istilahnya lebih demanding, atau nggak demanding? Lebih banyak menuntut gitu ya. Ya, pasti sesuatu yang kita pelajari itu akan setimpal dengan hasilnya kan. Ada pameo, usaha tidak akan mengkhianati hasil kan gitu. Ya. Atau ada yang ini kesasar, nggak pengen teknik, tahu-tahu ngambil teknik, itu ada nggak? Saya, Pak. Kenapa? Fatur. Pengennya apa? Soalnya saya ini, Pak, kedokteran. Oh ya, kenapa ngambil teknik? Kan teknik itu kan bukan kamu dijoblosin, tapi kamu pilih sendiri kan? Nggak tahu, terdampar, Pak. Ya kan karena kamu pilih sendiri kan? Hah? Orang luka dilas, Pak. Orang luka dilas. Oh. Ya soalnya bongkar ini kan Pak, badan manusia, malah bongkar kapal saya, Pak. Iya, itulah. Ya itu kan kamu pilih sendiri kan?
Pilihan 1 ini, pilihan 2 ini kan kamu yang pilih. Bukan tiba-tiba tahu-tahu masuk situ kan enggak. Iya, Pak. Ya kan? Nah, ya udah masuk sini nyemplung ya sekalian lah. Kan udah kena basah sekalian aja nyelam gitu. Kalau kelas malam nanti kita ada ini ya, ada kuliah sama dosen praktisi. Udah mulai belum ya? Kalau mata kuliah semester 1 belum kayaknya. Nanti karena dosen praktisi itu biasanya kalau siang-siang kan kerja ya sama kayak kita, bisanya ngajar itu malam-malam. Nah, nanti manfaatkan aja dosen praktisi itu orang-orang yang berkecimpung di bidangnya udah lama, gitu. Udah bertahun-tahun. Ya, saya berani bilang kalau ilmunya dosen praktisi itu lebih dalam daripada ilmu-ilmu dosen poltek gitu. Ya karena beliau langsung di lapangan kan. Nah, ada yang dosen praktisi itu ada yang udah S2, ada yang masih S1, tapi diakui beliau itu pengalamannya sama kayak S2. Ada yang seperti itu. Nah, nanti kalau mata kuliah sama dosen praktisi, dimanfaatkan aja ilmu-ilmunya ya. Karena sayang sekali nanti nggak diambil dari beliau. Apalagi kalau masih aktif bekerja di perusahaan, pengen masuk perusahaannya dia gitu kan, bisa diskusi di sana seperti apa pekerjaannya, gitu. Atau ada info rekrutmen atau segala macam, bisa dimanfaatkan. Oke, demikian. Ada lagi nggak soalnya? Dari tugas 1 ada problem nggak? Tadi bilang siapa tadi? Endri, katanya susah. Yang mana yang susah? Saya tugas 1 itu aja minta tolong kawan untuk kerjain, Pak. Nah, sekarang coba kita lihat tugas 1. Bagian mananya yang susah? Coba kita lihat. Kalau berasa susah, ya berarti harus ekstra belajarnya kan. Ngejar gitu. Coba angka penting nih, angka penting. Nih, berapa jumlah angka penting pada bilangan 0,0124? 0. Ada berapa jumlah angka pentingnya? 4, Pak. Berapa 4? Pak. Nol yang di belakang juga termasuk angka penting. Ya, 0 di belakang masuk angka penting. Terus berapa lagi? 4, 2, 1. Ya. 240. Ya, jadi 124 itu kan bukan angka 0. Itu pasti angka penting. Selain itu, Iya. tambah satu lagi 0 yang paling belakang. Kenapa 0 paling belakang ini penting? Karena menunjukkan angka 4 ini bukan angka taksiran. Nah, itu nanti kalau saudara belajar, misalnya kalau kapal nggak belajar meteorologi ya. Nah, kalau pasti pernah pakai kaliper kan? Atau kaliper nggak? Iya, Pak. Jaka sorong lah istilahnya. Kalau sekolah dulu jaka sorong, kalau di sini namanya kaliper, vernier kaliper. Nah, kalau kaliper itu kan tingkat keakuratannya 0,1 mm kan? Ya kan 0,1 kan? Nah, kalau ada pengukuran kita 0,10, artinya betul-betul kaliper itu pas di garisnya gitu. Tapi kalau 0,011, nah angka 1 di belakang itu bukan angka penting. Harusnya, karena kalau kita lihat dari pengukuran ya. Soalnya yang angka di belakangnya itu nggak kebaca sebenarnya. Itu asal mula kenapa ada angka penting. Nah, di sini disederhanakan tanpa melihat alat ukurnya. Semua angka bukan 0 itu penting, sama angka yang di belakang sini. Ini menunjukkan angkanya bulat gitu ya. Nah, 0 yang di depan ini tidak penting. Bukan tidak penting itu maksudnya diabaikan, bukan. Ya ini menunjukkan nilai desimalnya aja. 4 ya. Oke. Berikutnya coba kita lihat besaran. Nah ini, mana ya termasuk pengukuran yang berinteraksi langsung dengan besaran pokok yang mana? C.
Gimana? Menimbang berat badan. Kenapa penimbang berat badan? Besaran apa yang berhubungan? Kilogram massa benda ya Pak. Karena kilogram. Ya, massa ya. Kilogram itu satuannya. Kenapa bukan B? Tegangan listrik itu karena dia ini Pak, perbandingan rumus Pak, jadi dia besaran, bukan besaran pokok. Kalau di listrik besaran pokoknya apa? Ampere. Satuannya tuh. Besaran. Volt. Hah? Oh, tuh ini. Tegangan listrik. Tegangan tuh ini. Tegangan listrik. Aduh. Tegangan tuh itu yang nomor B, tegangan. Besaran pokoknya apa di listrik? Bukannya arus ya Pak ya? Arus. Apanya arus? Besaran pokoknya, salah. Nggak jadi Pak. Nah, iya, Pak. Arus ya. Kuat arus. Ampere kan? Oh iya, kur arus Pak. Nah, kuat Arus arus. listrik. Arus. Oke. Ada yang pernah ngelas nggak di sini? Saya Pak. Semua Siapa? Pak. Siapa nih? Semua di sini pernah ngelos Pak. Pernah ngelas? Oke. Saya ingin tanya kalau pernah ngelas ya. Apa bedanya tegangan sama kuat arus? Apa bedanya tegangan listrik sama kuat arus listrik? Kalau di mesin, tegangan itu kalau di mesin tegangan itu ada. kalau misalnya udah ada, iya Pak. Nah, kenapa? Tegangan itu kalau misalnya udah dikasih beban baru ada tegangan, Pak. Kalau udah dikasih beban baru ada tegangan. Kalau ampere, kalau kuat arusnya? Nggak ada. Kalau arus lupa, Pak. Nah, misalkan gini, di mesin las, itu kan kita bisa set kan? Ada kita bisa set voltnya, ada kita bisa set ampernya. Apa bedanya kita ngeset ampere sama ngeset volt? Tahu nggak? Kan ada tuh mesin, misalnya GMAW. GMAW kan constant voltage kan? Dengan tetap kan? Nah, kalau GTAW constant current kan? Iya nggak sih? Iya, Pak. Nah, pasti dia beda tuh. Dia tegangan sama arus tuh beda ya. Jadi kalau nggak kebayang ini, kalau di mesin las ya, makin besar ampernya, itu makin panas kan elektrodanya. Jadi berkaitan sama panas. Oke. Tapi kalau voltase tegangannya itu seberapa cepat muatannya jalan gitu. Nah, jadi kalau kita bayangkan muatan listrik itu sama kayak anak kecil, anak SD disuruh lari. Nah, jumlah anak kecil itu adalah ampernya. Seberapa cepat dia lari itu voltnya gitu. Itu bedanya ampere sama volt. Ya, nanti kita juga belajar tentang listrik setelah UTS. Nah, jadi volt itu bukan ampere ya, makanya dia tidak termasuk pengukuran yang berinteraksi langsung dengan besar pokok. Tapi kalau di sini pengukurannya pengukuran kuat arus dengan ampere meter misalnya, berarti D jawabannya gitu ya. Jawabannya C. Oke, berikutnya nih. Penulisan notasi ilmiah yang benar, yang mana? D, Pak. Yang mana? D, Pak. D. B tuh D tuh. Delta ini. B, beta. Bravo Pak. Bravo. B, Pak. B. B Pak, bravo. B. B ya. Coba kita pilih.
Tahu nggak kenapa jawabannya B? Tahu, Pak. Kenapa? Karena dia 10 pangkat min 4 itu kan 0,0001, Pak. Jadi nolnya komanya maju lah istilahnya gitu, Pak. Ya, good, bagus. Kenapa 8,75 bukan 87,5? Kan sama aja nih. A sama B kan sama aja kan? Kenapa nggak yang A? Kalau yang A harusnya minus 5, Pak. Hah? Kalau yang A harusnya minus 5 akarnya. Oh. Tapi kalau minus 5 boleh nggak? Boleh nggak? Misalkan A nih jawabannya 87,5 kali 10 pangkat minus 5. Saya jawab A, boleh nggak? Benar nggak? Lebih, Pak. Apa yang lebih? Di belakang komanya lebih, Pak. Ya, sebenarnya bukan belakang komanya yang lebih, di depan komanya yang lebih ya. Nih, dia nggak boleh angka puluhan. Kan 87 nih. Nggak boleh puluhan. Harusnya satuan ini, 8, gitu. 9, boleh. 1, boleh. Tapi 0, nggak boleh. Ya. Misalkan 0,875, nggak boleh 0, gitu ya. Jadi di depannya harus 1, itu kalau notasi ilmiah ya. Itu udah standar seperti itu. Ingat, ini buat ilmiah ya, bukan buat sehari-hari. Kalau buat sehari-hari Anda repot juga. Kita mau beli bensin 12 liter. Nanti dibilang sama orang 1,2 kali 10 pangkat 1, Bang. Nggak mungkin kan? Jangan langsung 12 gitu. Nah, berikutnya soal kapal Hyundai. Ya, buat yang belum tahu, industri berat itu adalah salah satu industri yang membuat Korea Selatan maju negaranya. Ya, zaman dulu tahun 60-an, 70-an mereka sering perang kan. Miskin negaranya itu. Mungkin lebih mending Indonesia waktu zaman tahun 70-an gitu. Nah, mereka bangkit karena ada beberapa perusahaan swasta yang dibiayai pemerintah. Mereka membangkitkan industri dan ekonomi gitu. Salah satunya kapal ini, kapal berat. Samsung dulu dia bikin kapal ya, mulai dari dia penangkapan ikan jadi kapal, lama-lama dia ke industri yang lain. Nah, itu sayangnya tidak diikuti oleh Indonesia ya. Tentu Indonesia belum punya industri berat, sampai sekarang juga belum. Jadi sayang sekali kita ketinggalan di situ ya. Padahal ini sangat menjanjikan zaman dulu. Nah, jadi kapal ini salah satu kapal yang terbesar mengangkut LPG. Tahu nggak LPG ini apa? Liquid petroleum gas, Pak. Ya. Bisa bukan liquid ya, liquefied. Hampir benar tuh, dikit lagi. Bukan liquid, liquefied. Liquefied itu artinya dicairkan. Ya, nanti kan jadi liquid sih. Ya, kan kalau liquid kan cair kan? Pak. Ya, ada betul itu. Jadi liquefied petroleum gas. Petroleum itu artinya minyak bumi ya. Jadi gas minyak bumi yang dicairkan. Ya, jadi kalau orang dapat tambang minyak bumi, lalu nanti diolah tuh dia dipisah-pisahkan. Ada yang jadi gas, ada yang jadi bensin, ada yang jadi minyak tanah, ada yang jadi aspal gitu. Dipisah-pisah dia. Karena dia campuran yang banyak sekali segala macam senyawa lah. Nah, dipisahkan berdasarkan titik didih. Yang paling cepat mendidih kan gas ya. Nah, kalau gas kan repot bawanya. Makanya dicairkan. Gimana cara mencairkannya? Ya, suhunya diturunkan sama tekanannya diperbesar, tekanannya. Tekanan gasnya diperbesar, ditekan. Dikasih tempat yang tekanannya besar. Jadi dia jadi cairan. Nah, makanya kalau kita megang tabung gas LPG yang di rumah, itu kayak ada air-air ya kan. Nah, saya pernah dulu lihat di berita, orang ingin membuktikan kalau isi tabung LPG itu air katanya. Oh, kita selama ini dibohongi nih.
Dibuka sama dia, tabung gas melon itu dibuka, dituang sama dia, keluar cairan kan? Ih, bohong nih air. Ternyata bisa meledak kan? Ya emang dicairkan ya gimana? Yang dituang itu cairannya. Gitu. Dan gas ini nggak berbau ya samanya sebenarnya. Itu kalau ada kebocoran bau itu karena zat yang ditambahkan aja. Istilahnya dalam tanda kutip parfumnya lah. Nah, jadi supaya ketahuan kalau dia bocor. Kalau nggak dikasih itu nggak tahu dia bocor. Sama kayak warna-warni bensin kita beli. Ada yang warna merah kan, Pertamax Turbo, warna biru Pertamax, warna hijau Pertalite, warna kuning Premium. Sebenarnya dia nggak berwarna itu. Apa dikasih warna? Ya buat supaya nggak sama, supaya bisa bedain. Bayangin kalau misalnya kita beli Pertalite atau Pertamax lah, warnanya putih, bukan putih, tidak berwarna, warna bening gitu kan. Kita bayar 8.000 per liter. Ternyata yang dikasih bukan Pertamax, tapi premium gitu. Kan kita nggak tahu, kan warnanya sama aja kan. Nah itu makanya kemarin kebijakan perusahaannya kasih warna gitu, buat deteksi. Oke, kembali ke soal ini. Bobotnya kapal ini adalah 94 juta ton. Kalau 1 ton 1.000 kilo, berapa bobot kapal dalam kilogram? Berarti kita kalikan aja 94 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dikali 3. 1, 2, 3, gitu. Coba submit. Nah, benar kan? Oke. Nah, ini lagi. Dalam satu keluarga, gas LPG dapat bertahan selama seminggu. Berapa megagram? Megagram itu berarti juta gram kan? Sama dengan ton sebenarnya. Berapa ton yang digunakan untuk memasak selama setahun? Ada 2 cara perhitungan, hasilnya berbeda, ya. Tapi saya dengarkan dua-duanya. Nah, awal saya membuat soal ini, ya, saya langsung kalikan jumlah minggu dalam sebulan. Oke. Dari dalam sebulan ada 4 minggu kan? Berarti dalam sebulan butuh 12 kilogram dalam sebulan. Kalau dalam setahun dikali 12 kan? 144 kilogram dalam setahun. Nah, karena ini dalam kilogram, kita ubah ke megagram. Berarti dibagi 1000. Geser komanya ke kiri 3. 1, 2, 3. Komanya di sini kan. Berarti 0,144. Ini jawaban saya. Nah, jawabannya itu. Tapi ternyata kalau kita cari dalam harian, dapatnya beda. Misalnya nih, 3 kilo dalam seminggu, berarti 3 kilo dibagi 7 hari kan? 3 kilo dibagi 7. Berarti kita dapatkan 0,4285 sekian. Nah, itu untuk per hari. Kalau per tahun, berarti dikali 365. Saya dapatkan 156,43. 156,43. Kalau saya bagi 1000, jadi dapatnya 0,156. Ya kan? Ini juga benar. Oke, saya buat 2 jawabannya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tugas 1? Enggak, lanjut. Ya, Pak. Sekarang yang soal bola tenis. Kemampuan servis adalah salah satu senjata bagi tenis. Nah, yang penting ini nih. Rekor dunia kecepatan servis bola tenis dibuat oleh Andy Roddick dari Amerika Serikat dengan kecepatan servis 249,4 km per jam. Berapa kecepatannya dalam meter per sekon? Berarti ini kita ubah ya. Kilometer diubah jadi meter. Berarti dikali 1000 kan? 2
49,4 dikali 1000. Oke, kita dapatkan 249.400. Nah, jamnya dijadikan detik. Dalam 1 jam ada berapa detik? 3.600. 60 detik, Pak. Iya, berarti tinggal dibagi. 3.600 ya. Ya, benar. Berarti tinggal dibagi 3.600. Kita dapatkan 69,28. 69,28. Langsung aja angkanya ya. Kalau soal-soal ini langsung angkanya aja, nggak usah pakai satuan, nggak usah pakai cara, langsung aja. Oke. Sampai ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Coba nih, yang oke, ini pertama-tama masih bingung ya. Yang kelas malam ini ya saya kasih tulisan nih. Tugas 2 kelas malam, itu maksud saya kemarin. Tugas 1 kelas malam. Jadi kalau yang nggak ada tulisannya, ini berarti kelas pagi, dengan dikerjain. Nah, manakah besaran berikut? Apakah tergolong besaran skalar atau besaran vektor? Kalau massa, vektor apa skalar? Skalar, Pak. Nah, kalau berat? Vektor, Pak. Ya, karena berat itu gaya. Karena berat itu gaya kan. Kalau gaya? Vektor, Pak. Kalau usaha? Vektor, Pak. Skalar. Skalar, Pak. Pak, skalar. Skalar. Pak, skalar. Oh ya. Sekarang soal resultan. Nah, nih. Gimana cara menjawabnya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Apa? Bisa, Pak. Bisa. Sebentar. Oke, jadi gini ya. Nah, jadi digambar. Ini sebenarnya dari kuliah lain. Jadi ini saya pakai aturan segitiga. Kan ada 3 cara untuk menghitung resultan gaya kan. Bisa dengan aturan jajar genjang, bisa dengan aturan segitiga, bisa dengan komponen 2 dimensi. Berarti diuraikan dulu nih. Nah, saya langsung aja pakai aturan segitiga karena menurut saya yang lebih mudah aturan segitiga. Tapi kalau menurut saudara yang lebih mudah yang lain silakan. Karena hasilnya sama aja. Dengan syarat caranya benar ya. Ya, jadi walaupun jalannya berbeda, tujuannya sama ya. Tapi kalau jalan metodenya berbeda, rutenya juga beda, ya nggak akan nyampe gitu. Ya, jadi tadi ada F1 warna merah sama F2 warna biru. Ya kan? Kalau digambarnya tadi seperti ini. Nah, ini digambar seperti ini ya. Jadi digambarkan dia berasal dari titik O, dari titik 0. F1 sudutnya 45 derajat terhadap sumbu Y, otomatis 45 derajat juga terhadap sumbu X. Kemudian F2 30 derajat terhadap sumbu X, tapi dia ke bawah ya, minus 30. Oke, jadi saya tumpuk di sini. Kalau aturan segitiga kayak gitu, si vektor F2-nya boleh ditumpuk, dipindah ke kepala vektor F1. Nah,
Jadi dia kayak total jalan lah. Misalkan F1 jalan 8 langkah. Terus F2 jalan 6 langkah. Nah, gitu. Sekarang berapa jaraknya dari 0 ke titik terakhir? Itu kalau aturan segitiga. Tapi kalau aturan jajar genjang, enggak. Jajar genjang nanti tambah lagi di kepala F2 ini bikin kembarannya F1 ke atas ini. Ya kan? Ya, dari sini nanti buat lagi kembaran F2 ke sini. Ya, nanti hitung jarak dari O ke sini tadi. Itu jarak ke sini. Walaupun sebenarnya sama aja ya. Cuman kalau menurut saya, kalau aturan jajar genjang itu agak lebih susah nyari sudutnya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, saya sukanya aturan segitiga ini karena nanti gampang pakai aturan cos. Nah, jadi kalau kita pakai aturan cos, ya, kita mau cari FR, ya kan? Syaratnya apa? FR itu sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang 2 kali F1 F2 cos 105. Dari mana dapat 105? 105 ini adalah sudut di depan FR. Ya. FR ini warna hijau. Jadi dalam segitiga vektor ini, sudut yang di depan FR adalah di sini. Nah, tadi kan nggak ada di gambar kan? Gimana saya dapatkan sudut ini? Stepnya gini. Dari yang vektor merah F1, tadi kan 45 ya. Ke atas, berarti yang ke bawah juga 45. Oke. Terus lihat segitiga siku-siku antara vektor yang warna merah sama proyeksi dari sumbu X yang di sini. Ini kan yang saya buat dari F2 ya. F2 itu kan 30 derajat di bawah sumbu X kan, berarti di sini kan. Nah, dengan garis ini ada segitiga siku-siku, di sini pasti siku-siku kan. Nah, total dari sudut segitiga adalah 180. Kalau di sini 45, di sini siku-siku, pasti di sini 45. Oke. Dan di sini udah tahu 30 kan. Nah, sisanya adalah 105. Kenapa 105? Karena ketiga sudut ini istilahnya adalah berpelurus. Berpelurus itu artinya kalau kita totalkan sudutnya akan menjadi garis lurus 180 derajat. 45 tambah 30 jadi 75. Nah, 180 dikurang 75 dapatnya 105. Itu ya dapatnya. Oke, dari 105 kita masukkan ke rumus aturan cos, kita dapatkan FR-nya 111,74 ini kan kalau dibuat kan. 111,74. 111.74. Berikutnya gimana kalau kita mencari sudut arah FR? Nah, kalau vektor itu kan punya arah. Kalau arah tentu ada acuannya. Kita mau bilang ke arah mana kalau kita mau ke rumahnya Bapak Pak Haji misalnya, mau rumah Pak Haji. Ke kiri misalnya. Kiri mana? Kiri, sebelah kiri warung, sebelah kiri masjid, sebelah kiri apa? Ada acuannya gitu kan. Nah, sama seperti ini kalau kita bilang arah, ada sudutnya, acuan yang mana? Makanya saya buat di situ di soalnya adalah sumbu X positif. Nah, sumbu X positif itu yang ini. Sumbu X negatif yang mana? Yang di sebelah kiri ya. Jadi sumbu X positif di sini. Berarti sudutnya adalah theta ini ya. Dari X ke FR, sudutnya adalah theta. Ini yang kita cari. Supaya kita dapat theta, ini saya bagi dua sudutnya. Sudut 45 tadi saya bagi dua. Di sini saya kasih kode psi. Ya walaupun nggak mesti psi sih, boleh sudutnya, sudut alfa juga boleh, sudut beta juga boleh, terserah. Sudut X juga boleh. Nah, kita cari dulu sudut psi ini. Nah, gimana cara mencari sudut psi? Kita pakai aturan sin. Ya, jadi aturan sin itu adalah panjang sisi segitiga per sin sudut di depannya sama dengan panjang sisi lain per sin sudut di depannya. Jadi kalau FR sudut di depannya 105, maka kita bisa mencari psi dari F2 ya. Karena psi itu adalah sudut di depan F2. Jadi FR per sin 105
sama dengan F2 per sin C. Nah, jadi sini kita dapatkan sin C sama dengan 0,51866. Nah, kalau ingin mendapatkan C, kita resiprokan. Ya. Sin pangkat min 1 atau arcus sin dari 5,1866 kita dapatkan 31,23 derajat. Oke, jadi C ini 31,23. Tapi ini belum selesai ya. Kita harus sampai dapat tetanya. Nah, berarti tetanya berapa? 45 kurang 31,23. 45 kurang 31,23. Kita dapatkan kita dapatkan 13,77. 13,77. Kok salah? Oh, ini belum saya ubah ya? Ya, nanti saya ubah lah. Harusnya 13,77. Nanti saya periksa lagi nilainya. Oke. Mungkin sampai situ dulu. Oke, Pak. Sampai situ dulu ya. Saya rasa cukup. Nanti kalau ada lagi hal-hal atau soal-soal yang ingin didiskusikan, silakan. Saya terbuka aja. Selagi bukan situasi ujian dan kuis ya, nanti saya masih layani. Saya nggak anti di kontak malam-malam, tapi kalau memang saya udah tidur, saya nggak akan balas. Besok saya baru balasnya. Dan juga nggak mungkin saya baru bangun tidur langsung ngerjain soal kan. Mungkin, pasti saya ngerjain yang lain dulu lah. Nah, mungkin saya mandi dulu, sarapan dulu kan. Nah, kalau memang waktunya kerja, saya nanti balas. Tapi kalau malam-malam saya masih bangun, lagi santai, saya bisa bantu. Ya, jadi kalau keingetan ada materi yang sambil dipelajari, saya belajar, mau nanya, nggak apa-apa WhatsApp aja. Tapi saya minta tolong, kalau WhatsApp saya, terutama kalau pertama kali ya, belum pernah WhatsApp saya nih, nah tolong perkenalkan diri. Soalnya kadang saya lihat di profil WA-nya nggak ada namanya gitu. Kan ada tuh yang profil WA-nya nggak pakai nama, gitu. Atau mungkin cuma gambar aja. Saya nanya, ini siapa ini? Memang kelihatan sih di grup dia bersama ada sih grupnya fisika gitu. Tapi kan saya nggak tahu namanya siapa, kelasnya kelas mana gitu. Soalnya kan saya bisa menilai keaktifan kan. Oh, anak ini aktif gitu. Sering nanya, sering diskusi. Nah, paling bagus lagi kalau nanyanya di grup. Kenapa? Karena yang lain juga tahu pertanyaan yang ditanyakan gitu. Atau mungkin ada yang bisa bantu gitu. Nah, kan lebih bagus lagi. Saya nanti bisa nilai, oh ternyata yang ini dia bisa ngajarin temannya gitu. Nah, karena memang kalau ilmu itu sumbernya tidak cuma satu, dan juga jangan mengandalkan saya aja ya. Silakan ambil referensi dari mana saja, mau belajar dari teman, mau belajar dari buku. Kalau nanti ketemu hal-hal yang nggak sesuai dengan saya ajarkan, bilang aja. Nah, itu buat perbaikan saya juga ya. Karena saya bisa salah kan, jadi saya nggak mungkin 100% benar. Bisa aja saya salah gitu. Nah, kalau saya salah, nanti silakan dikoreksi, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Berarti yang lain juga tahu, oh ternyata dari materi ini kita dapat sesuatu yang baru. Ya, jadi saya nggak anti ya sama masukan, silakan aja. Karena sekarang udah era terbuka, saudara juga yakin saya pasti generasi Z ya istilahnya. Saya kan generasi milenial, generasi Y ya. Pasti udah sangat akrab sekali dengan keterbukaan informasi. Informasi itu ada banyak sekali, silakan dicari, tapi kita bisa saring ya. Saking banyaknya informasi, kita harus bisa saring. Dan itu dimanfaatkan. Jangan sampai banyaknya informasi yang kita dapat, itu malah jadi distraksi ya. Malah jadi, tidak produktif gitu. Ibaratnya kalau kita main-main ya, apa sih istilahnya? Menghabiskan waktu dengan main-main, sosmed, game online, boleh sih, saya nggak larang, silakan gitu. Tapi kan
lihat prioritas. Kita tuh apa dulu? Pekerjaan dulu, kuliah dulu. Nah, kerja sambil kuliah aja udah berat kan? Nah, gimana kalau kita nggak bisa ngatur waktu? Ada kita kerja sambil kuliah aja kita harus seimbang tuh, nggak boleh berat salah satu gitu. Karena dua-duanya sama-sama penting. Karena kalau kita kerja aja, kuliahnya keteteran. Yang ngapain kerja sambil kuliah? Mending kerja aja kan gitu. Kalau kita kuliah aja, kerjaannya gimana kan gitu kan? Kan kalau kerjaan kan juga butuh apa ya? Pemasukan kan, masukan butuh karir. Kan, gitu. Saudara juga pasti kuliah ini juga untuk meningkatkan kapabilitas atau posisi di pekerjaannya gitu kan. Jadi kita dua-duanya harus seimbang. Apalagi kalau tambah main-main ya, udah nggak dapat itu dua-duanya. Oke, sekarang udah jam 20.20, saya bagikan link absen. Mana sih? Seperti yang sudah dijanjikan, linknya pakai nih, ada di chat Zoom. Silakan diklik. Nanti akan berhenti jam 20.30. Silakan diisi absennya. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silakan. Masih ada waktu kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya juga mengingatkan ya, karena kita kuliahnya di Politeknik. Ya, karena kalau kita kuliah di Politeknik, berarti kita banyak pembelajarannya praktik. Ya. 60% praktik, 40% teori. Kenapa saya bilang gitu? Karena nanti kita usahakan ada pertemuan tatap muka. Oh, nggak usah dibuka, sebentar. Hah? Masa dibuka gimana? Bisa kok. Itu udah ada 31 orang yang ngisi itu. Bisa dibuka formnya. Jadi kita akan lebih banyak praktikum, pasti butuh nanti ke kampus. Nah, karena kondisi lagi pandemi, tentu nanti ada pembatasan ya. Mungkin ada yang cuma setengah kelas aja. Nah, saya ingatkan kalau nanti praktikum, tolong dijaga K3-nya sama prokesnya. Kenapa prokes itu penting? Soalnya kalau masih kondisi pandemi, terus kelihatan kita tidak taat prokes, takutnya nanti kembali lagi seperti dulu, ada kasus di kampus, ya kasus yang orang positif. Nah, kalau ada yang positif tuh nanti ditutup tuh, nggak ada yang boleh datang ke kampus, kecuali mungkin struktural lah, kayak direktur, kudir itu masih datang. Tapi kalau ada yang positif, tutup tuh. Otomatis nggak bisa praktikum. Apalagi kalau kelihatan pelanggaran anak mesin kan, anak jurusan mesin. Wah, itu udahlah lab-nya tutup aja, jangan ada perkuliahan praktikum. Kan kita yang rugi ya. Apalagi kita butuh praktikum, karena pembelajaran kita banyak praktikum. Terus, mengenai pembelajarannya juga ya, banyak hitungan, banyak apa ya, teknis-teknis kayak fisika. Ini kan bukan cuma hitungannya aja kan. Nah, buat mungkin ada yang dari lulusan IPS mungkin ya, mungkin ada pertama kali ketemu teknik, ya pasti ada perlu adaptasi. Nah, saya harapkan usahanya lebih ekstra. Karena yang udah belajar di sekolah aja dulu lupa, apalagi yang belum belajar gitu kan. Nah, harus belajar. Terus buat yang SMA, lulusan SMA IPA, mungkin kalau teori jago lah ya, oke. Tapi kalau masalah teknis kerja di lapangannya, mungkin kalah sama yang lulusan SMK yang jurusannya linear. Nah, itu jangan berkecil hati, jangan merasa rendah. Enggak, kita semua sama belajar gitu. Jadi kalau misalkan ada teman yang jago, ya jadikanlah teman itu
istilahnya tutor sebaya kalau zaman dulu istilahnya, lama sekali. Jadi kayak minta aja diajarin gitu. Kan kita sama-sama di sini sama-sama belajar. Jadi ada instruktur, ada dosen, ada teman-teman, dimanfaatkan aja. Jadi jangan diam-diam aja, malu gitu ya, malu nggak bisa gitu. Nah justru karena kita di sini tuh biar bisa, ya, biar bisa kita di sini tuh belajar gitu. Kalau ada yang nggak bisa, saya malu nggak bisa gambar teknik gitu, saya malu nggak bisa ngelas semester 1 LPL kan, laser fabrikasi logam kan. Nah jangan disimpan malunya itu. LPL sekarang kan, nah iya. Jadi jangan disimpan karena nanti di semester depan lagi ada mata kuliah yang berkaitan gitu. Jadi kalau dari awal nggak bisa, diam aja, semester depan juga masih nggak bisa gitu. Jadi mumpung masih di awal, ambillah itu ilmunya. Sama juga kayak fisika, ini masih di awal nih. Nanti mata kuliah yang berikutnya itu berhubungan sama yang kita belajar sekarang. Jadi kalau sekarang nggak bisa, nanti ke depannya susah. Ke situ. Terus juga saya ingin kasih tahu lagi tadi ya masalah perkuliahan. Mungkin ada yang kaget, oh kok gini sih belajarnya, oh ternyata berat. Nah itu saya harapkan tetap semangat, tetap kuat ya, harus sampai akhir. Ya, kenapa? Soalnya ada aja kasus dalam satu angkatan itu ada yang nanti tiba-tiba ngilang di tengah jalan itu, pasti ada. Saya nggak tahu nih. Sekarang kan masih rapi kan NIM-nya kan di absennya kan. 1, 2, 3 sampai 60 kan. Masih rapi. Nanti kalau udah semester 3, semester 5, nanti ada yang hilang-hilang tuh. Bolong-bolong nanti absennya tuh. Daftar absennya. Itulah. Pasti nggak tahu kenapa. Entah karena merasa nggak betah, entah karena sedang sibuk kerja, atau mungkin ada masalah lain. Nah, saya harapkan nggak gitu ya. Atau mungkin ada yang merasa, berat lah kuliah di mesin, capek gitu. Ya memang kayak gitu. Namanya kita di jurusan mesin kan, ya beda lah sama yang di jurusan akuntansi misalnya, kan beda sekali kan. Kalau akuntansi kan memang dia ngitung-ngitung aja, duduk di meja di kantor gitu. Nah, memang tupoksinya beda, nanti gajinya juga beda kan gitu. Semakin dibutuhkan skill Anda dan semakin jarang yang bisa, nanti bayarannya semakin tinggi kan gitu. Ya. Saya juga pesan nanti sambil kuliah, kalau ada sertifikasi yang ditawarkan oleh prodi, segera diambil karena itu sebagai nilai tambah saudara di dunia kerja. Ya. Misalnya sertifikasi kalau di kapal tuh BKI mungkin ya. Kalau pengelasan tuh kayak inspeksi CS-WIP kayak gitu ya. Kalau ada, ambil aja. Mungkin itu cukup ya. Udah berapa nih yang absen? 55. Di sini ada berapa orang? Oke, udah cukup. Oke, demikian. Saya rasa perkuliahan kita sampai di sini saja. Kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Sekarang kita kembali belajar asinkron lagi ya. Insya Allah besok sudah bisa mengerjakan kuis. Demikian. Saya tutup pertemuan kali ini. Selamat malam, selamat beraktivitas, atau selamat beristirahat. Selamat juga berakhir pekan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.